No gold is not in her. She's a Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Ramasuci Taufik dengan NIM 2102-01001. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal yang diampu oleh Ibu Senania. Jadi teman-teman tahu nggak sih apa itu sistem muskuloskeletal? Jadi sistem muskuloskeletal adalah sistem kompleks yang melibatkan otot-otot dan kerangka tubuh dan termasuk sendi, ligamen, tendon, dan saraf. Jadi sistem ini sangat berperan penting dalam gerakan tubuh. Jadi jika sistem ini terganggu, maka aktivitas kita sehari-hari juga akan terganggu. Ada beberapa anatomi sistem muskuloskeletal. Yang pertama adalah tulang. Jadi tulang ini adalah bagian terpenting dalam sistem ini karena berfungsi sebagai melindungi organ-organ tubuh dan menopang tubuh. Jadi tulang ini terdapat dua lapisan, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar tulang memiliki tekstur yang lebih keras, sedangkan lapisan dalam tulang memiliki tekstur yang lebih lembut. Anatomi yang kedua yaitu sendi. Sendi merupakan sambungan antara kedua tulang. Jadi sendi ada yang bisa digerakkan dan juga ada yang tidak bisa digerakkan. Contoh sendi yang bisa digerakkan yaitu yang pertama sendi gesek. Contohnya pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Yang kedua sendi peluru. Contohnya pada antara bahu dengan lengan atas. Yang ketiga sendi engsel. Sendi engsel terdapat pada siku-siku. Yang keempat sendi plana. Contoh sendi plana itu terdapat pada pangkal bagian ibu jari. Dan yang kelima yaitu sendi putar. Contoh sendi putar itu terdapat pada bagian leher. Anatomi yang ketiga yaitu otot. Otot ada 3 jenis, yaitu yang pertama otot rangka. Otot rangka merupakan otot yang melekat pada tulang dan sendi. Yang kedua, otot polos. Otot polos adalah jenis otot yang terdapat pada organ tubuh, misalnya pada pembuluh darah. Otot polos bekerja secara otomatis. Yang ketiga, otot jantung. Nah, otot jantung sama seperti otot polos bekerja secara otomatis dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi ini adalah contoh dari otot. Pada otot polos saya mengambil pada sistem pencernaan. Untuk otot rangka itu yang melekat pada tulang dan sendi, dan otot jantung pada jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh. Anatomi yang keempat yaitu tulang rawan. Tulang rawan merupakan sejenis jaringan ikat yang menutup sendi. Tulang rawan terdapat pada telinga, hidung, dan ada juga di antara sambungan tulang. Nah, tulang rawan ini memiliki struktur yang kokoh tetapi dia lebih kenyal dan lentur. Yang kelima yaitu ligamen. Ligamen merupakan jaringan ikat yang menghubungkan tulang dan sendi. Jaringan ikat ini berfungsi untuk menopang sendi seperti di lutut, pergelangan kaki, siku, dan bahu. Jadi ini adalah contoh ligamen yang terdapat pada lutut, dan ini adalah ligamen yang terdapat pada bahu. Kalau yang ini ligamen yang ada di siku-siku. Di pergelangan kaki ada terdapat 3 ligamen. Yang pertama ada posterior talofibular ligamen. Yang kedua anterior talofibular ligamen. Dan yang ketiga
calcaneofibular ligament. Anatomi yang terakhir yaitu tendon. Tendon merupakan jaringan ikat tebal dan berserat yang berfungsi menghubungkan otot dan tulang. Nah, jadi tendon terbesar di dalam tubuh yaitu tendon Achilles yang menempelkan otot betis ke tulang tumit. Jadi tadi adalah penjelasan tentang anatomi sistem muskuloskeletal, dan di sini saya juga akan sedikit menjelaskan tentang fisiologi dari sistem muskuloskeletal. Mekanisme kontraksi otot yang pertama, terjadi rangsangan dan ditangkap oleh saraf peraba, lalu timbul asetilkolin dan terurai menjadi asetil dan kolin, lalu akan timbul myogen, merangsang aktin dan myosin bergeser. Lalu otot akan berkontraksi atau memendek. Nah, jadi fungsi dari otot rangka yang pertama menghasilkan gerakan rangka, yang kedua mempertahankan posisi tubuh dan gerakan tubuh, yang ketiga menghasilkan jaringan lunak, dan yang keempat menunjukkan pintu keluar dan masuk saluran dalam sistem. Nah, komposisi otot rangka yang pertama ada otot merah, yang kedua ada otot putih, dan yang ketiga ada ekstraktif, yang keempat ada protein. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang otot merah dan otot putih. Jadi, otot merah itu mengandung kaya akan mioglobin dan kaya akan mitokondria yang berfungsi untuk mengangkut oksigen. Dan otot putih hanya sedikit mengandung mioglobin, kapasitas glikolisis anaerobik yang tinggi dengan aktivitas enzim glikolisis dan fosforilase yang kuat. Jadi hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.